2. Meniru orang banyak. Pada 1950-an, psikolog Solomon Asch mengadakan serangkaian eksperimen yang sekarang diajarkan kepada banyak mahasiswa strata 1 tiap tahun. Untuk memulai tiap eksperimen, subjek memasuki ruangan bersama sekelompok orang yang tidak dikenalnya. Tanpa pengetahuan mereka, partisipan lain adalah aktor-aktor yang sengaja dihadirkan oleh peneliti dan diminta memberikan jawaban yang telah disiapkan untuk pertanyaan tertentu. Kelompok itu diminta melihat kartu dengan garis di bagian atas, lalu kartu kedua yang berisi beberapa garis. Tiap orang diminta memilih garis pada kartu kedua yang memiliki panjang sama dengan garis pada kartu pertama. Ini tugas yang sangat sederhana. Berikut contoh 2 kartu yang digunakan dalam eksperimen itu. Tunduk pada norma sosial. Gambar 10. Seperti inilah 2 kartu yang digunakan oleh Solomon Asch dalam eksperimen konformitas sosialnya yang terkenal. Panjang garis pada kartu pertama dalam kurung kiri jelas terlihat sama dengan garis C, tapi ketika kelompok aktor di ruang itu mengatakan panjangnya berbeda, subjek peneliti seringkali berubah pikiran dan menyesuaikan diri dengan anggota-anggota lain ketimbang mempercayai pengamatannya sendiri. Eksperimen selalu dimulai dengan cara yang sama. Pertama, ada beberapa uji coba mudah ketika setiap orang sepakat tentang garis yang benar. Setelah beberapa putaran, partisipan diminta menjalani uji yang sama. Jelasnya seperti yang terdahulu. Hanya saja para aktor di ruangan itu dengan sengaja memilih jawaban yang salah. Sebagai contoh, mereka menjawab A untuk pembandingan dalam gambar 10. Semua orang sepakat bahwa garis-garis itu sama. Bahkan meskipun keduanya jelas berbeda. Subjek yang tidak menyadari konspirasi itu langsung menjadi bingung. Mata mereka terbelalak. Mereka tertawa gugup. Mereka mengamati kembali reaksi partisipan-partisipan lain. Kekesalan mereka bertambah setiap kali orang yang setuju dengan jawaban keliru itu bertambah. Tak lama kemudian, subjek mulai meragukan penglihatannya sendiri. Akhirnya mereka memberikan jawaban yang dalam hati mereka ketahui tidak benar. Asch menjalankan eksperimen ini berulang-ulang dengan banyak cara berbeda. Yang ia temukan adalah bahwa ketika jumlah aktor ditambah, bertambah pula konformitas subjek. Kalau subjek hanya bersama seorang aktor, pengaruh terhadap pilihannya tidak ada. Subjek hanya berpendapat bahwa ia seruangan dengan seorang bodoh. Ketika ada 2 orang aktor, subjek masih belum begitu terpengaruh. Akan tetapi, ketika jumlah aktor ditambah menjadi 3, 4, bahkan 8, subjek menjadi makin terdorong untuk meragukan pengamatannya sendiri. Pada akhir eksperimen, hampir 75% subjek tunduk pada pandangan kelompok, bahkan meskipun jawaban itu jelas tidak benar. Setiap kali tidak yakin bagaimana harus bertindak, kita mencermati reaksi kelompok untuk memandu perilaku kita. Kita terus memantau lingkungan kita sambil bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh semua orang lain. Kita memeriksa ulasan di Amazon atau Yelp atau TripAdvisor karena ingin meniru kebiasaan belanja, makan, dan wisata yang paling baik. Biasanya ini strategi yang cerdas. Ada banyak bukti untuk itu. Namun bisa juga ada sisi buruknya. Perilaku normal kelompok seringkali mengalahkan perilaku yang diinginkan oleh peonman. Sebagai contoh, studi menemukan bahwa ketika seekor simpanse sebagai anggota kelompok mempelajari cara yang efektif untuk membuka biji kenari, lalu pindah ke kelompok lain yang menggunakan strategi yang kurang efektif, ia menghindari pengguna metode yang lebih efektif semata untuk bergabung dengan kelompok baru. Manusia ternyata serupa. Ada tekanan internal yang sangat kuat untuk tunduk pada norma-norma kelompok. Ganjaran yang diperoleh seringkali lebih besar daripada ganjaran karena memenangkan perdebatan, karena terlihat cerdas, atau karena menemukan kebenaran. Hampir selalu, kita lebih baik salah bersama kelompok daripada benar, tapi sendirian. Pikiran manusia tahu bagaimana harus menyesuaikan diri dengan orang lain. Kita dibuat ingin sejalan dengan kebanyakan orang lain. Ini modus kita yang alami. Anda dapat melawannya
Anda dapat memilih mengabaikan kelompok atau berhenti peduli terhadap yang dipikirkan orang lain. Tapi ini tidak mudah. Berjalan melawan arus dalam kultur tempat Anda tinggal menuntut kerja lebih keras. Ketika mengubah kebiasaan berarti menantang kelompok, perubahan itu tidak menarik. Ketika mengubah kebiasaan berarti menjadi lebih sesuai dengan kelompok, perubahan itu